Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam tema kemuliaan Tuhan dalam keluarga. Poin pertama, Roh Kudus dalam keluarga. Dia yang menonton kita, dia yang memimpin kita, dia akan memberikan rencana dan visinya dalam hidup kita. Kalau saudara Roh Kudus tidak di dalam keluarga, bagaimana keluarga ini bisa eksis dalam situasi sulit ini? Ingat saudara, penting sekali kita ditonton Roh Kudus. Jangan cuma saudara bicara Roh Kudus. Oh, saya ada Roh Kudus, kita berbahasa Roh Kudus, saya juga berbahasa Roh Kudus juga. Saya punya karunia, saya juga punya karunia. Karunia dengan bahasa itu kan kerap kali kita yang diberi, kita melontarkan sendiri. Tetapi apakah kita mau ditonton oleh Roh Kudus? Kerap kali karunia itu membuat kita menjadi liar. Menjadi sombong, arogan, menghakimi orang lain. Tapi kalau kita membawa Roh Kudus, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan bicara berkatnya, tapi sumbernya. Jangan bicara karunia, tapi bicara pribadinya. Harus dibedakan itu. Nggak punya karunia, nggak apa-apa. Yang penting punya Roh Kudus dalam hidup kita. Yang penting ada buahnya yang Tuhan mau. Amin. Sehingga itu menyukakan hati Bapa. Roma 8 ayat 16-17. Roh Kudus dalam keluarga. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris apa? Kekayaan. Tuhan tidak membawa kekayaan di dunia. Dia membawa iman, membawa firman, membawa janjinya. Itu kita pegang. Tapi bukan berarti kita kekurangan loh. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, saya terima kasih kepada teman-teman. Situasi pandemi ini mereka masih setia melayani. Walaupun mungkin usaha mereka sulit, tapi mereka masih tetap punya komitmen. Karena dia tahu bahwa saudara, kita boleh melayani Tuhan, itulah upahnya, bukan uangnya. Kalau kita boleh berkorban untuk Tuhan, itulah upahnya. Bukan kekayaan, bukan upah uang. Teman-teman, saudara, saya terima kasih. Tapi ini kita bicara anak-anak Allah. Orang tua itu juga anak-anak Allah. Anak-anak itu juga anak-anak Allah. Semua itu adalah anak-anak Allah. Saudara. Dan ingat anak-anak Allah, saudara. Bukan kita yang berkata, aku loh anak Allah, aku gereja, aku orang Kristen nih. Tetapi roh itu bersaksi dengan kita juga. Saudara pergi kemana-mana, saudara ngomong, aku loh anak Allah. Aku di gereja ini loh. Aku jadi pelayan Tuhan. Saudara yang bersaksi kan? Roh Kudus bersaksi enggak pada saudara? Kerap kali kita yang bersaksi ngomong. Tetapi Roh Kudus belum tentu bersaksi. Bagaimana cara Roh Kudus bersaksi dalam kehidupan kita kalau kita sebagai anak Allah? Yaitu dari buahnya. Engkau bisa melihat kebenaran itu. Saya anak Allah, saya di gereja ini saya bertumbuh. Tapi Roh Kudus bersaksi juga. Ini loh buahnya. Orang yang rendah hati, murah hati, orang yang penuh pengabdian, ramah, punya belas kasihan, saudara. Orang yang setia, orang yang taat. Itu kelihatan, saudara. Jadi di sini saudara, Roh Kudus itu bersaksi pada kita. Baik kepada Bapa di surga, ini loh. Orang ini, jadi percaya Yesus Kristus sehingga dia wajib masuk surga. Wajib menerima janji-janji Allah, betul. Dia bersaksi kepada Bapa. Kalau kita yang bersaksi kepada Tuhan, gak mempan. Saya ngomong, ini loh orang gereja aktif setia. Tuhan pasti masuk surga. Tapi Tuhan tahu. Mungkinkah dia termasuk Yudas Iskariot, anak-anak Safira, Biliam, atau termasuk yang baik? Kita nggak tahu. Tapi Roh Kudus yang bersaksi kepada Bapa di surga. Ini loh. Tapi bagaimana Roh Kudus bersaksi pada kita? Melalui orang-orang lain kalau kita anak-anak Allah. Melalui buah-buahnya, saudara. Kalau orang Kristen tidak bisa menghasilkan buah, terutama dalam keluarga, didiklah anak-anak kita. Supaya sopan, ramah, gitu loh. Taat, hormat orang tua.
Saudara lihat di akhir zaman ini, apa yang terjadi? Anak akan berontak kepada orang tua. Anak-anak berontak. Sekarang saudara lihat, saya mengalami sendiri, saya lihat sendiri, saya terkejut. Ada murid sekolah minggu kita yang sudah jadi pengusaha, dulu nggak punya. Akhirnya didoakan, berusaha, akhirnya besar. Besar. Ya bukan kaya, pokoknya cukup lah. Tapi dibandingkan yang lain dia masih mulailah. Gitu. Dia bisa nunjuk papanya begini. Ketika papanya salah. Papa ya, mungkin papanya salah. Tunjuk. Dia lawan papanya. Itu murid sekolah minggu kita. Gimana guru-guru ngajar? Tapi ternyata anak itu nunjuk-nunjuk itu setelah keluar gereja. Sudah tidak di gereja kita. Sudah tidak ada rambu-rambu. Dia ngomong kalau di best dia banyak diatur. Akhirnya dia mungkin di tempat lain dengan kekayaan belum kaya sekali. Yang penting dia menunjukkan kalau dia berkuasa. Sangat menyedihkan. Hati papanya nangis, saudara. Ketemu sama saya bilang, ya sudahlah kamu salah ditunjuk. Memang ada salah dikit, sudahlah. Tapi dia nangis. Anak yang dibanggakan. Anak yang dikerjakan papanya sampai utang, jatuh bangun. Hanya nyekolahkan anaknya. Anaknya belum membalas banyak. Dia ngomong, Pak aku kalau kaya tak tolong. Belum nolong. Papanya baru utang sedikit. Gak bisa membayar. Anaknya telepon saya. Sudah gak ke gereja. Saya gak ke gereja bes ya. Papa lihat ini. Utang saya gak bayar-bayar. Wah ngomong maki-maki. Saudara. Aduh, baru utang sedikit saudara. Belum memberi loh. Hati saya sedih. Makanya guru sekolah minggu. Kalau ngajar yang baik. Karena tidak dipastikan kalau anak itu akan terus di gereja kita. Karena suatu hari anak itu akan di gereja lain. Dan mungkin lebih baik. Juga mungkin bisa lebih buruk. Kalau tidak di gereja kita bagaimana kita mau nasihati? Bagaimana kita marah? Bahkan kita pun ditelepon sama dia. Dia berani ngomong saudara. Sama papanya sama pendetanya juga. Kalau dia selama di gereja kita nggak mungkin seperti itu. Jadi roh itu bersaksi. Saudara. Apakah kita ini anak-anak Allah atau anak dunia? Begitu punya uang, punya kekuasaan. Sudah seperti itu. Oleh sebab itu keluarga orang tua. Jangan terlalu menaruh hati kepada anakmu. Kalau anakmu berontak. Tetap kasih dia. Karena kita kerap kali berontak kepada Tuhan juga. Dan Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih kesempatan kepada anak itu. Kasih contoh yang baik. Jangan malu ditunjuk-tunjuk. Saya lihat ada satu pendeta juga. Saya juga, mertua saya seorang pendeta. Ketika saya jadi pendeta, saudara. Saya tidak ganggu mertua saya, malah saya bantu. Ini, pap, ini, saya bantu semuanya. Tapi ada juga, saudara. Seorang yang jadi pendeta. Ikut sama, ya dia menikah terus ikut sama mertua. Anggap aja begitu. Jadi pendeta. Saya juga jumpai di Sydney juga, di kota Sydney. Papanya pendeta, anaknya pengusaha, kemudian jadi pendeta. Apa saudara? Jemaat papanya ditarik semua. Dipindah dan musuhan. Luar biasa bisa musuhan saudara. Bisa berkelahi sampai mamanya datang kepada saya nangis-nangis. Aduh jemaatku habisan. Jadi anaknya sama ini benturan. Apakah itu gereja? Apakah itu Roh Kudus bersaksi? Ini kita bicara keluarga gereja, bicara Kristen juga, gereja ini keluarga Allah juga, betul ya? Dan terus kemudian seandainya saya ini menantu, mertua saya kan pendeta, terus saya ikut, dia orbitkan saya. Kemudian jemaatnya saya tarik, terus saya tunjuk mertua saya. Apakah benar? Hanya karena mungkin saudara kita mau dapat jemaat seperti itu atau kita punya jabatan jemaat saudara. Roh Kudus itu yang bersaksi. Jemaat yang banyak itu gereja setan juga jemaatnya banyak. Apakah jemaat yang banyak itu bersaksi kepada Tuhan kalau dia benar? Roh Kudus itu yang bersaksi. Amin. Saudara ngomong jemaat yang aktif, saudara ngomong jemaat yang taat. Saudara yang bicara, saudara yang bersaksi. Mungkin saya bersaksi itu loh jemaatku yang bagus. Saya, tapi saya tidak tahu kehidupannya. Tapi yang paling penting adalah Roh Kudus yang bersaksi. Sebab itu anak-anak, orang tua, hari ini pelajarannya
Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Amin. Jangan cuma ngomong sebagai seorang Kristen. Jangan menunjukkan kalau saudara ke gereja. Tunjukkan Roh Kudus dalam diri saudara. Dan yang bisa bersaksi. Ini akhir zaman. Setiap orang akan, saudara, nanti kalau Tuhan datang, saya dapat pernyataan dari Tuhan. Dapat pernyataan. 2-3 tahun yang lalu saya dapat pernyataan. Jelas sekali. Bahwa akan ada pengangkatan. Selama ini yang saya tahu, saudara, firman yang ngomong. Tuhan memberikan visinya ini, dan itu terjadi. Waktu saya dulu mulai gereja di Singapura, itu 20 jemaat. Tuhan ngomong, gak usah cari uang, gak usah cari orang besar. Muridkan. Saya muridkan setengah mati, saudara. Akhirnya muridkan. Dalam 15 tahun, 59 gereja, 5.000 jemaat. Bukan bicara saya hebat. Roh Kudus yang bekerja, karena kita memuridkan. Saya lakukan seperti itu, saudara. Dari sini, kemudian saya mulai berkembang gereja ini. Tuhan kasih visi. Anak-anak muda, pengusaha, akan diberkati dipakai Tuhan. Saya lihat muncul sekarang. Anak-anak muda. Sebelum kejadian pandemi ini, kita regenerasi. Tadi saya pagi bagus untuk meregenerasikan keturunan kita. Itu saudara mesti mengikuti ibadah itu. Atau mengikuti ya YouTube itu ya. Channel online itu yang akan dikhotbahkan tanggal 21 bulan 7. Saudara bisa ikuti itu. Bagus sekali. Meregenerasikan anak-anak keturunan kita supaya cinta Tuhan. Saya dapat sesuatu dari Tuhan. Akan ada pengangkatan. Siapkan jemaat untuk diangkat. Itu mulai, saudara. Mulai kita kerja. Ini bukan dari cuma firman, tapi pernyataan. Pernyataan. Dan tentunya saudara, dari pengalaman demi pengalaman ini, saya melihat bahwa Tuhan itu, apa yang dikatakan itu ya dan amin. Jadi sekarang saat inilah saudara, waktu ada pengangkatan, apa yang saudara mau mengangkatkan? Jasa saudara di gereja berapa lama? Gitu. Saya menyumbang sekian banyak, saya di gereja ini melayani singer, WL pengkhotbah gini. Tapi saudara nggak punya daftar. Berapa saudara ngerusak orang, berapa saudara membuat orang kecewa, betul nggak saudara? Daftar saudara itu cuma daftar menurut saudara yang baik. Tapi kita harus punya daftar yang Roh Kudus daftarkan kepada saudara yang didaftarkan itu. Apakah orang ini mau ditonton Roh Kudus? Ataukah orang ini mendukakan roh? Ketika Roh Kudus memberikan karunia kepada kita, kita menjadi sombong. Menjadi arogan. Berarti kita mendukakan Roh Kudus ketika kita dikasih karunia. Apakah kita mau memadamkan roh itu? Itu perlu, saudara. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa menjadi anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Yesus Kristus. Yang percaya diberi kuasa. Kita ini diberi kuasa semua. Tahu akhirnya diberi kuasa? Saya ingin mengubah, ingin ngeprint, tabungan, buku tabungan dari anak saya. Begitu buku tabungannya habis, minta nggak bisa. Harus dapat kuasa. Dan itu pun nanti dikasih sana, tanda tangan, baru dikembalikan. Tetapi lain kalau itu nama saya, betul nggak saudara? Masuk, keluar masuk aja. Saya diberi kuasa oleh teman saya untuk jual rumah. Saya diberi kuasa. Tapi saya cuma diberi kuasa saja. Tapi lain itu kalau rumah saya. Lah ini kita diberi kuasa oleh Tuhan. Karena kita percaya. Namun kalau Roh Kudus tidak menyertai kita, tidak memimpin kita, maka kita tetap diberi kuasa. Bukan menjadi hak sepenuhnya. Roma 8 ayat 14. Mungkin bagi saudara yang sudah biasa dengar ini gampang nangkep. Yang belum biasa dengar bingung-bingung saudara. Gereja kok bingung? Ya, karena saudara nggak pernah belajar firman jadi gitu saudara. Semua orang
yang dipimpin Roh Allah atau Roh Kudus adalah anak Allah. Ketika kita percaya adalah diberi kuasa. Ketika kita dipimpin Roh, kita adalah bukan diberi kuasa. Paham saudara? Jadi saudara sekarang adalah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, tapi belum adalah anak Allah. Karena apa? Saudara yang bersaksi, aku gereja, aku Kristen, aku melayani. Tapi masih ada kesombongannya, ada egoisnya, saudara. Roh Kudus yang harus bersaksi. Kalau Roh Kudus bersaksi, ini loh anak Allah. Buahnya seperti ini. Kita adalah anak Allah. Jadi merupakan satu proses dari diberi kuasa menjadi anak Allah. Itulah namanya gereja harus pemuritan. Pemuritan tidak bisa cuma sekedar ibadah. Kalau sekedar ibadah banyak orang percaya kepada Tuhan. Akhirnya Kristen dan Tuhan menjadi satu kepercayaan. Bukan satu kehidupan yang nyata. Padahal Yesus berkata, Immanuel, aku menyertai engkau. Bahkan ketika amanat agung dia berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Berarti itu berjalan bersama-sama. Satu kehidupan nyata. Bukan satu kepercayaan. Nah, oleh sebab itu kita tingkatkan. Di tempat-tempat ini saudara, mau tambah banyak, tambah apa, tambah sedikit. Semua orang bertambah sedikit sekarang. Di gereja di Amerika, jemaatnya tinggal 3. Kursinya yang ada cuma foto orang yang mati kena pandemi ini. Tinggal fotonya, pendetanya nangis. Jemaatnya sudah balik ke surga semua. Tapi minimal pendetanya sudah melayani sedemikian baiknya sampai mereka dipanggil pulang. Jadi bertambah sedikit bukan bertambah banyak. Tapi yang harus kita pertahankan adalah bertambah iman kita. Amin. Memang gereja mungkin bertambah sedikit karena banyak orang yang harus kehilangan atau meninggalkan kita karena pandemi. Tapi juga orang takut ke gereja, tetapi harus bertambah iman. Kita harus mendidik seperti itu, saudara. Poin yang kedua kita lihat kemuliaan Tuhan sebagai anak-anak Allah. Kemuliaan Tuhan sebagai anak-anak Allah. Roma 8 ayat 19 sampai 21. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Berarti itu bukan Yesus, anak-anak Allah berarti kita semua kan? Kalau anak Allah hanya besar, cuma anak-anak tidak double, cuma tunggal anak A besar, berarti itu Yesus. Kalau A-nya kecil, tapi ada kata, saudara, anak-anak, berarti kita. Saudara merindukan enggak? Merindukan enggak? Rindukan Tuhan saat ini. Kita lihat terus. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Semua orang ditaklukkan kepada sia-siaan, mengejar sesuatu yang sia-sia. Di gereja mengejar harta, di gereja mengejar kedudukan, di gereja mengejar keterkenalan, di gereja mengejar keegoan semuanya. Itu adalah kesia-siaan. Di gereja kita harus mengejar Tuhan dan kebenaran. Harus itu dinyatakan dalam hidup kita. Saudara senang tidak senang, ini firman Allah. Ini yang Tuhan mau. Kalau kita sebagai anak-anak daging, anak-anak dunia, maka kita akan bicara ini enggak cocok. Tapi kalau saudara ada Roh Kudus, ini cocok. Terus kita lihat terus. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendak sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi Yesus juga turun sebagai manusia. Kemudian dia bangkit dari kematian. Sehingga kita yang ikut Yesus, saudara, dimerdekakan juga. Amin. Dimerdekakan juga. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mengizinkan mereka keluar dari Taman Eden. Tapi ketika keluar dari Taman Eden, Allah mengutus anaknya di dalam kesia-siaan itu. Supaya kita dimerdekakan semua. Amin. Supaya di gereja jangan mengejar kesia-siaan.
Di gereja kita harus mengejar apa yang tepat di gereja. Saudara, jangan sampai kita salah fokus, salah prioritas di dalam hidup ini. Di gereja saudara mengejar kekayaan, lebih baik saudara cari itu. Pasangan yang kaya, yang umur tua. Saya tidak ngajari saudara seperti itu loh. Cuma kalau mau ngejar kaya, cari itu. Yang tua-tua yang sudah mau mati itu. Saudara kawin sama dia, tinggal dikageti dia mati sakit jantung, saudara punya duit. Tapi di gereja saudara cari Tuhan, kemuliaannya itu. Terus kita ayat-ayatnya terus. Roma 8, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, ya dimerdekakan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan, apa saudara? Anak-anak Allah, puji Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Allah saudara, kita harus ada kemuliaan Tuhan. Harus ada kemuliaan Tuhan. Wajib. Wajib. Saudara akan tanya, anaknya siapa ini? Oh anaknya itu, wah gawat saudara. Itu papanya mafia, bandar apa saya tidak tahu saudara. Anaknya siapa ini? Oh anaknya pendeta, oh bagus. Mungkin begitu saudara. Karena pendetanya, oh anak Tuhan. Tapi janganlah, karena gak punya duit. Mungkin gitu. Kamu nanti kaya rohani, tidak kaya duit, papa butuh duit, mama gitu. Tapi ada yang juga begini, daripada kamu rusak tidak karuan, papa tidak kasih kamu, apa namanya itu, berkat. Sudah, jadi kawin sama anak pendeta gitu. Mungkin saudara. Ya macam-macam orang kan seperti itu. Betul kan? Coba saudara ditanyai. Anak siapa itu? Anak Allah. Anak Allah. Betul kan saudara? Nama Tuhanmu yang membuat kita terangkat. Nama Bapamu di surga yang membuat kita menjadi orang-orang yang dihargai orang. Tapi perbuatan kita belum mencerminkan itu. Oleh sebab itu, kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Dinyatakan dalam kita sebagai anak-anak Tuhan. Ayo sekarang saudara, waktunya sekarang ini. Waktu pandemi ini, saudara mau datang di gereja apa? Kalau hanya cuma mau pulang rame-rame seperti dulu, sudah nggak bisa. Tempat sudah mulai berkurang, orang sudah jarang datang, betul nggak saudara? Berarti saudara berani karena sesuatu, ingin sesuatu. Dan Tuhan ingin menghargai keberanianmu dan memberikan sesuatu yang lebih baik. Kalau kamu datang di sini, aku gagal kerjaan karena pandemi, aku udah nyari Tuhan aja supaya ya dikasih pekerjaan, nggak salah juga. Masalahnya gereja juga tutup gara-gara pandemi. Gereja juga banyak mencat orang PHK gara-gara pandemi. Jadi yang cocok sekarang di gereja cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan lah. Saudara, saya kalau cerita diri saya tuh nggak bagus, tapi ya mau gimana? Lumayan lah daripada cerita orang lain mungkin. Sejak masa pandemi ini, saya merasa Tuhan melawat dan ada berkat yang besar, bukan jasmani, rohani. Sehingga saya saudara selama bulan 3 kemarin sampai sekarang hari ini yang sudah dikumpulkan di dalam khotbah yang termasuk rekaman yang belum dikeluarkan. Itu 280 khotbah. Saya nggak tahu dari mana itu. Dan setiap khotbah ada, temanya ada. Saya nggak ngerti gimana ini. Saya baru melewati 300 hari. Tapi ada 280 khotbah. Itu belum som, belum saudara yang khotbah di som dan sebagainya. Saya nggak tahu dari mana itu. Tetapi saya jalani aja hidup ini. Tetapi yang luar biasa. Selama bulan 3 sampai sekarang, saya bukan hanya cuma bicara khotbah, saya menjadi berkat kepada banyak pendeta gereja lain. Juga kepada beberapa orang yang di gereja. Gak semua lah saudara. Sampai hari ini. Kemarin dulu saya telepon, karena Gunung Merapi meletus ya. Saya telepon teman saya pendeta, karena saya dulu pernah di sana juga melayani. Halo,
karena saya pernah misi ya. Ya, ada berapa pendeta Pak di situ? 19. Ya kasih nomor rekeningnya semua. Saya telepon yang di Sulawesi Tenggara, ada berapa gereja? Sekian, kasih nomor rekeningnya. Itu bukan pes tuh. Saya telepon teman saya, Surabaya ada berapa Pak? 45, nomor rekening yang kasih semua. Sekarang Pak, boleh enggak Kediri Malang? Terserah, ada 39 gereja Pak, kasih nomor rekeningnya. Luar biasa saudara. Ini kalau kita bicara, ini hanya cuma dalam 2 bulan ini aja. Mereka nggak bisa bertahan hidup loh. Berkat rohani akan membuahkan berkat jasmani juga. Kita sama-sama mengalami kesulitan, tantangan. Siapa bilang gereja tidak mengalami tantangan? Tetapi ketika berkat rohani itu mulai berkibar, Tuhan tidak permalukan. Ketika kita mau bicara kebenaran, Tuhan tidak permalukan. Ini gereja bukan besar. Saya masih ada, saudara. Masih mau telepon lagi kepada satu sinode. Saya bukan sinodenya. Saya telepon dengan teman saya yang ya wakil saya. Kamu telepon dong sama ketua sinode itu. Ada berapa gerejanya dia? Yang susah-susah, kasih semua ada namanya. Mana ada mikir seperti itu, saudara. Tuhan tidak permalukan kita kok. Amin. Orang berkata, wah gereja ini bakal tutup karena nggak ada persembahan. Pandemi, wah gereja BES ini 59 gereja sewa hotel masih bangkrut. Justru kita menjadi berkat. Dibalik sama Tuhan. Betul nggak saudara? Ketika kita hidup dalam kebenaran dibalik sama Tuhan. Saya tidak katakan saya bisa beli gereja, saya tidak mampu loh saudara. Main tempat gereja kita seperti ini, sederhana. Namun dalam kesederhanaan ini kita dalam kemegahan. Dalam kemegahan apa? Bukan tempatnya. Dalam hal menjadi berkat bagi orang lain. Buat apa gereja saya megah, tapi saya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saudara mungkin anak-anak muda bilang, aduh aku lihat di gereja BES model seperti ini, tidak mampu, aku mendingan gereja yang bagus, gak apa-apa. Tapi bagi saya mendidik saudara semuanya anak-anak muda yang akan jadi pendeta, dan yang sesuai visi ribuan orang yang jadi pendeta, pelayan Tuhan, saya kasih tahu saudara, gereja kita walaupun tidak megah, tetapi kita megah dalam menjadi berkat bagi banyak orang. Itu penting sekali. Saya tidak menceritakan terlalu banyak, saudara. Nanti saudara anggap, wah ini, ya ini memang kenyataannya, saudara. Di gereja saya memberi laporan juga kepada saudara. Yang memberikan diakonia, saya memberi laporan juga. Bahwa saya sudah membagi seperti ini. Kita lihat dulu Filipi pasal 2 ayat 15. Untungnya saya dulu tuh sering misi-misi ke desa-desa, ke daerah. Sehingga saya punya banyak channel pendeta-pendeta. Sehingga saya tinggal telepon aja mana. Sebisa mungkin kita bisa bantu sebanyak orang. Tapi kita terbatas juga, maaf ya. Kita terbatas. Tapi terbatas tidak menutup kemungkinan kita menjadi berkat. Gaji saudara dikurangi, tapi tidak menutup kemungkinan saudara bisa menolong orang lain. Kita hanya mengurangi dari makan McDonald menjadi makan pecel aja. Tetap sama kenyangnya. Tapi sisanya bisa memberikan orang lain, pecel juga. Terus kita lihat terus. Filipi pasal 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah. Yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Seperti bintang-bintang di dunia. Bercahaya, harus ada kemuliaan Tuhan. Jadi saudara hari ini, saudara pasti mendengar firman Tuhan ini. Supaya kita jangan dibengkokkan. Jangan disesatkan. Di zaman yang bengkok ini. Supaya kita saudara mencerminkan kemuliaan Allah. Itulah yang saya ingin supaya kemuliaan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan harus dicerminkan. Kita bicara anak ini, kita bicara keluarga. Kalau bicara anak ada bapak saudara. Bapak kita Bapak di surga. Ini kita masih bicara koridornya antara Bapak dan kita sebagai anak. Baik sebagai seorang tua, engkau anak-anak Allah. Cerminkan itu kepada anak-anakmu. Suami, cerminkan kemuliaanmu kepada istri. Kemuliaan Tuhanmu. Istri, cerminkan kemuliaan Tuhan kepada suami dan kepada anakmu. Anak, cerminkan kemuliaan Tuhan kepada orang tuamu.
Saya terkejut, sekolah minggu. Kan kita isu nggak ada sekolah minggu. Pakai Zoom, saudara. Pakai Zoom. Ya ada beberapa anak diajarin, saudara, doa Bapak kami. Ada dari anak lain tak tahu, tiba-tiba ikut Zoom sekolah minggu. Diajari doa Bapak kami. Saudara tahu akibatnya apa? Papanya telepon. Gitu. Minta dilayani. Kenapa? Dia bilang, anak saya mengajar saya doa kepada Tuhan. Menyebut Tuhan sebagai Bapak. Ternyata saya punya Bapak. Bukan di bumi tapi di surga. Mungkin dia mengalami kesulitan keuangan. Tapi anaknya berkata, berilah kami makan secukupnya. Saudara, tersentuh dia. Anaknya mendoakan supaya dapat makan secukupnya. Papanya tidak bisa. Jadi anaknya yang mendoakan supaya Tuhan mencurahkan berkat itu kepada keluarga. Papanya gak mampu memberinya. Sehingga papanya telepon, minta dilayani. Luar biasa enggak? Ada seorang mendengar juga, saudara, dari khotbah kita. Kalau Tuhan mau, kita nggak mau, nggak bisa apa-apa. Walaupun Tuhan, karena Tuhan nggak maksa kita. Kalau kita mau, Tuhan nggak mau, tambah persoalan. Saya mau melayani, Tuhan nggak mau, persoalan, saudara. Apalagi kalau Tuhan nggak mau, dan kita nggak mau, tambah parah. Kalau sekarang Tuhan mau, kita harus mau. Ini kata-kata sudah sering saya omongkan, toh. Saudara dengar, udah 5 kali. Bagi yang mendengar khotbah ini satu kesaksian. Dia dengar, Tuhan mau, kita nggak mau, bahaya. Kalau Tuhan nggak mau, kita mau, nggak bisa. Dia ini sedang melayani seorang yang sakit, diceritai Yesus nggak mau terus. Dia nggak mau cerita Yesus, dia langsung datang gini. Saya dengar khotbah. Kalau Tuhan mau, kita nggak mau, nggak bisa apa-apa. Kalau kamu suatu hari kamu mau dan Tuhan tidak mau, kamu nggak bisa apa-apa. Kalau Tuhan sekarang mau, kamu harus mau. Dia langsung keluar air mata, terima Yesus. Luar biasa nggak, saudara? Itu dia akan memberi kesaksian kepada kita. Setiap kata-kata firman itu, saudara, tidak akan pernah kembali sia-sia. Oleh sebab itu perlu, saudara, sekarang situasi sulit. Jangankan rohanimu. Banyak orang membutuhkan firman Allah. Kemarin saya panggil semua pekerja-pekerja, saya bilang, ini situasi sulit. Ayo sekarang semua orang nyebarkan firman dan mulai bersaksi melalui Zoom, melalui telepon, melalui WA. Jangan mikir diri sendiri, memang kita sudah susah. Kamu sudah pikir 9 bulan bisa nggak apa-apa? Nggak bisa. Diperpanjang terus PSBB-nya. Lebih baik kamu sekarang nikmati aja, cari jiwa. Sambil itu kita hadapi bersama-sama. Supaya ada hasil. Ketika pandemi ini selesai, kita dapat banyak buah untuk Tuhan. Amin. Ada pekerjaan yang bisa dikerjakan hanya waktu kita susah. Dan tidak bisa dikerjakan waktu kita diberkati. Bingung nggak? Bingung. Bingung, Pak, terlalu tinggi. Contoh, mutiara itu bisa dikerjakan karena kerang itu kesakitan. Kalau kerang itu tidak sakit, nggak akan ada mutiara. Paham, saudara, ya? Jadi sekarang saudara dalam kesulitan, kesakitan, anggap aja sulit. Ada pekerjaan yang bisa saudara kerjakan pada saat sekarang, yang tidak bisa dikerjakan ketika saudara berhasil. Bingung lagi. Saya cerita diri saya saja. Saya ini, saudara, sejak kawin dengan istri saya kan anak pendeta. Keluarga saya sudah jadi Kristen, sebagian belum. Mereka tahu saya ini pendeta, pelayan Tuhan lah. Itu banyak yang tidak mau percaya Tuhan, tidak mau. 1-2 saja, papa, mama, 1-2 orang aja. Khusus di negeri Belanda, ponakan saya, ada begitu banyak, saudara, punya restoran, tambah nggak percaya. Itu Om Pengki ya jadi pendeta, syukurlah. Saya ngomong firman, saya kasih khotbah, kasih rekaman, ya biasa saja. Paham ya? Suatu hari saya gagal. Perusahaan saya disita. Saya masuk pengadilan. Mobil saya tidak bisa digerakkan, rekening tidak diblokir semuanya. Mau apa?
Nggak ada uang. Saya ngomong, Tuhan saya tidak mau khotbah lagi, malu deh. Saya kalau mau khotbah di gereja-gereja kecil aja, di pinggir-pinggir desa. Waktu saya khotbah, shalom saudara. Semangat, karena orang tidak kenal saya. Suatu hari saya khotbah, shalom saudara. Waduh semangat. Ketika saya pulang salaman, terus orang ngomong gini, ini Pak Fengki ya. Barang saya ada di Bapak belum bayar, ampun. Aduh, saya langsung cari lagi gereja yang kecil-kecil saudara. Tetapi saudara, kemudian saya ingat saudara saya, keluarga ponakan saya. Saya pergi ke Belanda, gak punya uang loh saudara. Wah ini om ya, pendeta ya. Nggak, dia tahu saya gak punya uang. Tahu saudara, dalam 1 tahun, puluhan orang bertobat semua. Saya pikir begini, saya punya uang saja berhasil. Mereka gak mau terima Yesus. Nah saya sekarang gagal, urusan banyak pengadilan. Mana mungkin mereka percaya. Justru di situasi sulit itu, mereka terima Yesus semuanya. Sehingga saya katakan, ada pekerjaan yang bisa dikerjakan waktu kita sulit. Yang tidak bisa dikerjakan waktu kita diberkati. Ada waktu, saudara bisa mengerjakan pekerjaan yang waktu diberkati. Tidak bisa dikerjakan pada waktu sulit. Paham ya? Dari situ saya tahu, oh ya, inilah waktu yang sulit. Saudara melakukan pekerjaan yang tidak mungkin saudara bisa lakukan kemudian ketika Tuhan memberkati kita. Artinya, kerjalah, lakukanlah yang baik. Sebagai anak-anak terang, saudara, nyatakan kemuliaan Tuhan itu. Kita langsung lihat poin yang ketiga. Sebagai keluarga Allah. Efesus pasal 2 ayat 19. Sebagai keluarga Allah. Bapak kita kan Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita anggota keluarga Allah. Nah itu ada teman saya di pojok, itu Pak Adi, ini ada Pak Adi, itu H, ini A, saudara. Loh, dulu waktu kita kumpul, ya tidak sehebat sekarang mungkin. Saya juga dulu waktu kumpul lebih parah dari mereka. Punya uang gak punya, kita masih urunan untuk mengumpulkan orang-orang untuk dengar firman, kita ajak makan restoran. Ya sekarang saya lebih baik, mereka tentu jauh lebih baik dari saya lah. Karena saya pendeta, saya bukan pengusaha. Tapi ingat waktu kita susah, termasuk Pak Adi ya. Waktu kita dulu setengah mati susahnya, Pak Adi tahu. Mungkin teman-teman yang lain tanya yang lain-lain lah. Yang waktu dulu masa susah, itu masa kerajaan Kaipang. Ini kerajaan surga sudah beda. Kita nggak punya duit. Tapi apa yang kita kerjakan? Ayo kita jujur, ada Pak Adi. Jika ada duit setengah mati, kita bisa buka 150 chapter. Luar biasa enggak? Di full gospel. Gak ada duit. Setengah mati ngurus satu, aduh pusing-pusing babak belur saudara. 150 chapter. Duit, ya gak ada duit, cuma ya berani-berani kecil lah. Saya gak ngerti dari mana itu bisa seperti itu. Waktu sulit, teman-teman saya bisa menjangkau banyak orang. Waktu kita diberkati, kita melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan waktu sulit. Betul ya? Tetapi sekarang waktu sulit, ayo kembali lagi ke dulu. Sebelum kita kesulitan, betul saudara? Layani orang-orang lagi. Nah yang belum pengalaman, ikutin ini aja. Kita kesempatan cari jiwa. 6 bulan kita dapat banyak. Nanti suatu hari nanti kita ngomong, oh dulu kamu susah ya. Sekarang jadi pendeta, nanti ada cerita yang hebat sekali. Kita jadi pelayan Tuhan bukan karena kita saudara orang baik. Kita orang yang tidak punya harapan. Kita orang yang terbuang. Orang-orang yang jahat. Ada yang pemabuk juga penjudi. Tapi di waktu sulit itulah mereka diubah Tuhan. Sekarang mereka menjadi pendeta. Ketika jadi pendeta, mereka bukan lagi kerajaan Kaipang, tapi kerajaan surga, saudara. Sehingga mereka mulai melakukan apa yang bisa mereka lakukan sebagai pendeta. Mereka tidak bisa melakukan lagi seperti dulu. Tetapi saudara-saudara sekarang ini, pengalaman kita dulu. Waktu sulit, kita masih menjadi berkat yang luar biasa. Uang gak ada, tapi menjadi berkat banyak orang. Kalau saudara kaya, saudara ngomong sama temanmu, hei kok Tuhan kok susah, ayo ikut. Dia ngomong, lu kamu enak untuk duit. Ngomong Tuhan tok mana uangnya, betul gak saudara? Kasih uang belum tentu percaya Tuhan. Coba sekarang saudara susah. Saudara datang sama orang susah, percaya Tuhan deh.
Kamu pabrikmu bangkrut susah, nyuruh saya ikut Tuhan. Percaya Tuhan lah. Dia mikir, susah aja percaya Tuhan. Apalagi gue yang gak terlalu susah, betul gak saudara? Pasti berpikir. Jangan takut saudara, lakukan semua dengan baik. Orang sakit di rumah sakit, yang layani orang biasa, ya dianggap biasa. Yang layani lebih sakit dari dia, kaget dia. Kaget loh. Sabar ya, percaya Tuhan. Aduh tante, saya sakit sekali ini. Berapa lama? Baru 2 bulan, tante tidak kuat. Sakitnya apa? Sakit kanker stadium 1, tante. Oh iya, percaya Tuhan. Gimana percaya, anak saya kecil-kecil, saya sakit semua. Tante, di rumah sakit ngapain? Saya juga pasien. Oh pasien sakit apa tante? Saya kanker. Oh sama. Ya. Stadium berapa? 4. Diem dia. Sudah berapa lama di rumah sakit tante? 6 bulan. Diem dia. Saya doakan ya Dik ya. Ya tante. Apakah saudara waktu susah gak bisa melayani? Saudara mau sehat dulu, mau diberkati melayani. Yesus menderita, dia bisa menjadi banyak berkat bagi orang lain. 1 Timotius 3 ayat 5, saya ingin membuka wawasan saudara semuanya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah inilah keluarga gereja. Ayo sekarang keluarga kita harus mencerminkan kemuliaan Allah. Terutama bicara anak-anak itu berarti orang tua. Mau istri kek, mau anak kek, mau orang tua kita. Semua itu anak-anak Allah. Kerajaan Allah. Kita harus bangkitkan rohani mereka semua pada saat seperti ini. Saya ingin situasi seperti ini. Mata saya melihat mungkin toko itu ditutup. Mata saya mungkin melihat banyak orang pekerjaan dicopot. Tapi mata rohani saya melihat ini kesempatan Tuhan ingin menjamah mereka. Mereka kehilangan 1 toko, masih punya 1 toko. Tapi mereka tidak kehilangan keselamatannya. Karena 1 toko hilang, tapi Tuhan ganti keselamatan di luar daripada harga daripada toko itu. Pekerjaan mungkin dibuang atau di PHK. Tapi Tuhan menggantinya dengan keselamatan melalui engkau dan saya hari ini. Amin. Setelah kita mendapatkan keselamatan, enggak usah takut toko itu saudara. Yang bukti sekarang yang tadi saya ngomongkan. Dulu kita kerajaan Kaipang. Sekarang kerajaan surga, jadi enggak usah ngomong itu. Itu upah, itu enggak usah dikejar, itu bonus. Karena waktu susah kita kerja. Gitu loh. Waktu kita diberkati kita kerja, tapi bentuknya beda. Sekarang bentuknya saudara, ya beda dengan yang lainnya. Paham ya? Kita lihat poin yang keempat. Standar rohani keluarga itu perlu ditegakkan. Kalau saudara mau mencerminkan kemuliaan Allah, keluarga kita, ya ada kemuliaan Tuhan, standar rohani dalam keluarga harus ditegakkan. Perusahaan kalau mau jadi diakui sampai IPO atau go public, harus ada saudara standar operasinya, prosedurnya. Harus ada yang namanya pengakuan dari manajemen dunia ini layak. Kalau kita perusahaan punya standar operasi prosedur, SOP. Rumah sakit juga pakai operasi prosedur. Dokter sakit apa saja mesti pakai plastik tangan, pakai ini. Walaupun sakit apa saja, setelah itu plastiknya harus dibuang di tempat yang bagus. Ini nanti harus dibakar, itu prosedur. Kalau dia tidak pakai, akhirnya dia mungkin kena. Nah, saudara, kita juga sama. Di kerajaan surga ada namanya standar rohani. Bukan standar operasi prosedur, standar rohani. Kalau kita tidak tahu standar rohaninya, bagaimana kita bisa menjadi yang go public, keluarga yang go public. Maksudnya saudara, keluarga yang mencerminkan kemuliaan Allah. Nah, bentuknya apa saudara? Kita lihat begitu banyak ayatnya, karena kita punya pelajaran standar operasi, standar rohani. Tapi itu menyeluruh, kalau ini saya ambil cuma singkat saja. Standar rohani keluarga. Kolose pasal 3.
Ayat 18 sampai 21, enggak panjang. Karena ini kita ambil singkat-singkat saja. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sama Tuhan tunduk, sama suami tunduk. Maaf Pak, kalau tunduk sama Tuhan, Tuhan mengasihi saya. Suami saya, beda. Bapak tahu kalau ada harimau baru-baru lepas makan 1 orang, itu masih 1. Suami saya bisa makan 5 orang. Walaupun dia bukan harimau, bukan buaya, tapi dia darat Pak. Gitu. Buaya air masih bisa diatasi, buaya darat sulit. Mungkin begitu saudara. Wah ada begitu. Nah kita coba lihat sekarang suami-suami. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kalau ayat yang selanjutnya, supaya doamu jangan terhalang. Ternyata ada standar rohaninya. Supaya doa kita gak terhalang, bukan hanya sekedar beriman. Tapi kita harus juga mengasihi istri dan tidak berlaku kasar. Maaf Pak, istri saya, waduh Bapak belum tahu. Firman Tuhan berkata lebih baik ketemu beruang kehilangan anak daripada ketemu istri saya Bapak. Mungkin saudara berkata demikian, betul kan saudara? Aduh sudahlah, jangan melihat itu, melihat firman aja yang kamu lakukan. Istri jangan melihat suamimu, lihat aja firman yang kamu lakukan. Kita ini menjadi pelaku firman, bukan membagikan firman saja. Betul ya? Saudara kan harus pelaku firman, jadi jangan cari firman untuk orang lain. Cari firman yang harus kita kerjakan karena pelaku firman. Gitu. Lebih baik tinggal di soto rumah katanya. Daripada bersama dengan istri. Waduh yang saudara. Saudara tahu ayatnya itu. Lah itu banyak. Sekarang saudara jalani firman saja. Istri, suami harus ada standarnya. Sebagai pelaku firman. Anak-anak bagaimana? Kita lihat anak-anak. Dan saya undang untuk semua bagi berdiri. Hai anak-anak. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak muda. Yang di gereja, yang wah gagah, pujian, melayani, wah pemain musik dan sebagainya. Bisa enggak taat sama orang tua? Bisa hormat sama orang tua enggak? Oh enggak bisa Pak, saya melayani Tuhan Pak. Berarti kamu salah didikan. Berarti kamu cuma cari pelayanan. Kamu perlu dilayani berarti. Amin. Orang tuamu kejam atau tidak kejam? Miskin atau tidak miskin tidak bermasalahan. Yang penting taatilah orang tuamu. Kenapa? Karena itu yang indah di hadapan Tuhan. Kita melayani sebagai pendeta, kita melayani sebagai musik, sebagai apa saja. Itu indah. Tapi tidak seindah kalau kita mentaati orang tua. Kuno Pak. Ya perjanjian lama kuno memang saudara. Perjanjian baru juga sudah kuno. Tapi yang kuno-kuno ini yang masuk surga. Kalau ada perjanjian super baru itu masuk neraka. Perjanjian baru itu tercatat 2000 tahun lalu masih kuno. Tapi yang kuno ini masuk surga. Amin. Barang yang kuno itu masuk museum. Barang baru gak masuk museum. Museum itu harganya mahal, dijaga ketat. Saudara. Mobil yang baru harganya mahal. Saudara bisa buka-buka, sepegang-pegang bisa. Bisa kredit, bisa. Tapi mobil yang kuno yang pernah dipakai presiden tahun 100 tahun yang lalu, dipegang pun gak boleh. Dikasih tali dijaga. Jadi jangan bicara tentang hukum yang baru. Hukum yang baru itu ya juga termasuk kuno di dalam perjanjian baru. Jangan membuat hukum yang baru di luar firman Allah. Tidak ada lagi ini firman yang benar. Supaya kamu diberkati. Tadi saya berkata begini. Kita harus saling dituntut, bukan menuntut. Anak-anak harus merasa dituntut untuk hormati orang tua. Orang tua harus merasa dituntut untuk menghormati, untuk mengasihi anak-anak. Suami dituntut untuk mengasihi istri. Istri dituntut untuk tunduk kepada suaminya. Kita tidak boleh menuntut, tapi kita merasa dituntut. Dalam satu keluarga besar saya, orang tua saya berhasil dalam bidang pendidik anak, tapi kurang berhasil di dalam hal kekayaan mungkin. Kakak saya sebagian berhasil mungkin ya
Ada yang tidak berhasil juga, tapi berhasil untuk memberi contoh kepada adik-adiknya. Saya datang kepada mama saya yang terbaring mati. Saya berkata, Mama, aku akan mengganti. Aku akan memberkati keluarga-keluarga saudaraku semuanya. Padahal saya anak terkecil. Saya merasa dituntut. Tidak boleh menuntut. Mama saya mungkin tidak memberi saya uang supaya saya di sekolah tinggi atau bagaimana. Tapi sekarang saya dituntut untuk menjadi berkat bagi keluarga.